salah satu workshop yang dilakukan Kementerian Pendidikan melalui pusat kurikulum ya, pusat kurikulum. Dan intinya di dalam rapat dengan Komisi 10 kami meminta, kan sekarang ini Kementerian Pendidikan selalu mengeluarkan program-program baru namanya episode-episode, bahkan sekarang sudah masuk 22 episode. Nah, tentu kalau 22 episode ini ibaratnya kalau kita produk itu baru di launching harus ada yang namanya sosialisasi. Maka diciptakanlah program sosialisasi di tahun 2022 ini cukup banyak lah, jumlahnya ratusan. Tahun 2023 nanti hampir 1000-an bentuk sosialisasi, workshop, fintech dan sebagainya. Yang intinya adalah masuk kepada para user. User itu di sini adalah pelaku pendidikan, guru, organisasi, sekolah dan lain-lain untuk menjelaskan tentang apa itu program-program barunya. Nah, kami tentu sebagai mitra dari Kemendikbud selalu diundang untuk menghadiri apabila itu dilakukan di wilayah kerja kami. Nah, sampai sejauh ini nih DPR melihat regulasi tersebut ada yang kurang atau gimana nih? Merubah sebuah sistem membutuhkan waktu tidak cukup 1 tahun. Karena sistem yang dirubah ini merubah sebuah paradigma berpikir yang telah dijalankan oleh pelaku-pelaku pendidikan selama kurun waktu bertahun-tahun sebelumnya. Tiba-tiba masuklah yang disebut sebagai industri 4.0, digitalisasi, kita menyebutnya apa? Kita sebutnya penggunaan sarana prasarana informatika dan sebagainya untuk metode-metode pembelajaran, berawal dari kita berbicara kemarin pandemi menggunakan yang namanya daring, luring, hibrid dan sebagainya. Hampir semua dunia termasuk juga semua sektor berubah, melakukan perubahan. Nah, di dalam dunia pendidikan untuk melakukan perubahan secara signifikan memang tidak bisa. Dia harus bertahap. Tadi sudah saya sampaikan dalam cerita saya di depan, keterkendala dengan infrastruktur, keterkendala dengan suprastruktur, yaitu para pengajarnya, para pelakunya, terkendala juga dengan kebijakan-kebijakan daerah. Yang mana kebijakan daerah kan sudah dipangkas, sekarang dibagi, yang kalau kita berbicara SD, SMP, itu adanya di kabupaten, kewenangan kabupaten kota, SMA, SMP berada di bawah kewenangan provinsi, dan untuk akademi dan seterusnya di pusat. Nah, hal ini saja berbeda kewenangan, berarti berbeda anggaran. Berbeda anggaran termasuk juga berbeda penempatan, artinya kewenangan penempatan. Ini saja cukup rancu sekali ya, sehingga apa yang terjadi, kita membuat sebuah modul-modul yang disebut namanya sekolah penggerak, guru penggerak, yang mestinya berusaha agar guru-guru yang terbaik ini tidak dipindah-pindah. Kepala sekolah yang terbaik tidak dipindah-pindah. Tapi pada realitanya masih dipindah ya Pak ya? Masih dipindah. Ya, jadi akibatnya investasi yang dilakukan untuk mendidik seorang guru, mendidik seorang kepala sekolah dengan harapan bahwa itu tidak dipindah, ternyata di daerah oleh kepala daerah masih dipindah-pindah. Nah, ini menurut hemat kami ke depan pun kita harus masukkan dalam undang-undang mengenai soal kewenangan itu tadi. Ya, mungkin kewenangan boleh jadi menjadi kewenangan daerah, tetapi urusan soal jabatan struktural itu mestinya harus tetap menjadi domainnya pemerintah pusat. Pun kalau kita mau jujur, tadi alokasi anggaran pendidikan ternyata masih mayoritas adalah dari pemerintah pusat. Termasuk juga nanti kita berbicara gaji guru ya Pak ya. Gaji guru, termasuk juga nanti mungkin yang akan menuju berikutnya adalah guru agama Pak. Guru agama tuh mungkin akan kita tarik gajinya dari Kemendikbud gitu ya. Walaupun pengelolaannya mungkin di Kementerian Agama. Pak, untuk transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, apakah ada kendala? Ya ada, memang ada kendala. Pertama adalah kurikulum 13 ya, katakanlah baru 2013 ya, berarti baru berjalan berapa tahun tuh ya? 19 tahun. 19 tahun. Ya, 9 tahun ya, baru berjalan 9 tahun. Itu pun belum semuanya bisa memahami karena distribusi buku-buku pendidikan pelajaran juga masih belum secara masif ya, sehingga banyak sekolah yang belum mendapatkan buku-buku tersebut. Nah, pertanyaannya adalah ada pameo ganti menteri, ganti kebijakan. Sebetulnya sih kalau kita merujuk sekolah Merdeka Belajar, dan sebetulnya itu hanya pengulangan sistem yang dulu pernah ada. Jadi hanya mencari bentuk sistem yang pernah ada, diperbaiki, diberi judul nama baru. Padahal sebetulnya hanya berusaha untuk
memudahkan sistem yang lama hanya dengan judul baru. Jadi kita nggak boleh melihat sebagai kurikulum 13 atau sebelumnya kurikulum 2006 ya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya hanya merubah ini dikurangi, ini ditambah, ini dipermudah dan sebagainya. Hanya itu aja. Penamaan menjadi kurikulum prototip atau kurikulum merdeka itu sebetulnya hanya simbol saja. Sama seperti dulu namanya bidik misi, sekarang namanya PIP ya? PIP, KIP kan itu kan hanya perubahan nama aja. Dulu namanya BPJS, sekarang namanya apa? Dulu ada kayak gitulah jam. Jadi itu hanya penamaan aja. Formatnya isinya adalah masih harus sama sebagai sebuah komitmen bersama ya antara DPR dan pemerintah. Nah, kembali tadi apakah kurikulum 13 ini dianggap sudah tidak efektif? Jawabannya iya. Karena perubahan zaman tadi menuju kepada industri 4.0 menjadikan siswa-siswa kita harus lebih cepat lagi tanggap terhadap perubahan zaman. Dan perubahan zaman ini adalah dengan secara masifnya masuk digitalisasi, media sosial, pembelajaran melalui online. Sekarang mungkin guru tidak begitu didengar, mereka lebih mendengar Google, kira-kira begitulah bahasanya. Jadi adaptasi inilah yang harus kita siapkan. Terkait ini Pak, kesejahteraan guru honorer gimana Pak? Jadi PR besar. Pemerintah pusat sudah kita alokasikan anggaran sekitar 19 triliun untuk menggaji. Tetapi pemerintah daerah mengatakan gajinya dari pusat tapi tunjangannya menjadi beban daerah. Itulah yang membuat banyak daerah masih dalam arti kata masih mengurangi formasi. Karena takut begitu formasi dibuka, gajinya sudah ada nih. Tapi tunjangannya ini akan menjadi beban daerah. Nah, pemerintah daerah yang saat ini masih baru rebound, baru comeback dari sisi ekonomi, pendapatan asli daerahnya belum kembali utuh, tiba-tiba ada beban katakanlah tunjangan, tentu akhirnya menjadi berat. Itu sebabnya dicicil. Ada yang baru dibuka 1.000, ada yang baru dibuka 2.000, padahal kebutuhan misalnya 5.000, 9.000 ya. Kita lagi masih mencari bentuk, salah satunya adalah mungkin kita dorong misalnya satu peraturan, nanti peraturan Menteri Dalam Negeri untuk daerah, untuk tunjangan daerah itu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Mungkin itu bisa dicari titik temunya. Jadi ada yang tunjangannya 1 kali gaji, ada mungkin daerah yang misalnya masih belum sanggup, bisa memulai dulu mungkin dari ya sesuai kemampuan daerah. Yang penting gaji dari pusat saja, dari honor mereka 300.000, 500.000 naik jadi 3 juta, itu jauh sudah lebih baik dan menjadi ASN. Jadi kuncinya adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.